Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 7, berjumpa lagi dengan Bapak ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu. Dan untuk saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali tentang algoritma dan pemrograman yang bagian kedua. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari apa itu pengertian algoritma, lalu sejarah algoritma, dan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemarin itu kan contohnya kan ada bejana sama persiapan makan ya. Lalu yang akan kita pelajari berikutnya mengenai flowchart. Kita mengenal dulu apa itu flowchart, lalu contoh penggunaan flowchartnya, dan nanti ada daftar aplikasi pemrograman sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan flowchart? Jadi flowchart itu adalah sebuah alat grafis yang menjelaskan cara penyelesaian masalah penanganan informasi. Jadi sebuah alat grafis untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya untuk menjelaskan cara menyelesaikan masalah penanganan informasi. Flowchart jadi merupakan sebuah diagram yang terdiri dari bentuknya ada yang kotak, wajik itu kan jajar genjang ya kalau nggak salah, dan yang lainnya. Namun ada tanda panahnya itu sebagai tanda penghubung. Setiap bentuk kotak, bentuk wajik mewakili sebuah langkah dalam proses, dan panah itu fungsinya untuk menunjukkan urutannya. Flowchart mengkombinasikan simbol dan garis alur untuk menunjukkan seperti apa operasi dari suatu algoritma. Jenis flowchart ada dua. Yang pertama tentang sistem flowchart, yang kedua tentang program flowchart. Untuk yang sistem flowchart ini, tujuannya ini hanya sebuah analisa suatu sistem, menggambarkan suatu prosedur dalam sistem, tapi tidak untuk memecahkan masalah. Misalkan kita mempunyai perangkat kalkulator di handphone. Nah, untuk menggunakan kalkulator di handphone itu, kita membuat urutan langkah-langkahnya. Misalkan yang pertama, nyalakan tombol on off. Yang kedua, misalkan perhitungannya ya. Yang kedua, tekan angka 1 dan 2. Lalu tekan tombol plus, dan berikutnya misalkan tekan angka 1 dan 2 lagi. Lalu tekan sama dengan, nanti muncul hasilnya. Jadi hanya menggambarkan prosedurnya yang terjadi ya, yang digunakan di aplikasi tersebut. Yang kedua ada tentang program flowchart. Program flowchart ini beda dengan sistem flowchart, yaitu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Jadi bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program. Program flowchart ini ada dua. Yang pertama conceptual flowchart, yang kedua detail flowchart. Untuk conceptual flowchart kan sudah ada tulisannya konsep ya, jadi hanya sebuah konsep, yaitu menggambarkan alur pemecahan masalah secara global. Hanya konsepnya saja ya. Kalau detail udah jelas ya, ada tulisan detailnya. Jadi secara rinci, secara detail untuk menggambarkan alur pemecahan masalah. Nah, ini kan tadi dijelaskan flowchart itu kan sebuah alat grafis ya. Nah, ini adalah alat grafisnya. Grafis itu kan gambar ya, lebih arahnya ke gambar. Dan tadi ada conceptual flowchart dan detail flowchart. Nah, ini conceptual flowchart ini seperti ini, ada start, lalu input, proses, output, end ya. Jadi hanya konsepnya saja. Kalau detail flowchart dari sini ini didetailkan lagi dan menggambarkan lebih rinci.
Kan ini start. Lalu input. Nah, ini lebih rinci lagi, inputnya berapa data N. Lalu jumlahnya sama dengan 0. Lalu seterusnya ya. Jadi ini lebih detail lagi, lebih rinci dibanding konseptual flowchart. Anak-anak tidak perlu memahami apa yang ada di sini. For K sama dengan 1 to N, input bilangan, jumlah plus bilangan, itu tidak perlu dipahami ya. Yang penting anak-anak sudah mengerti apa perbedaan konseptual dan detail flowchart. Yang berikutnya kita belajar simbol-simbol flowchart. Simbol flowchart itu ada banyak ya. Yang pertama simbol penghubung alur dulu atau penghubung alir. Nah, ini ada tanda panah. Ini simbol arusnya, yaitu menyatakan jalannya arus suatu proses. Nah, ini kan ada tanda panah ya. Ini adalah simbol communication link, yaitu menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi contohnya untuk penggunaan transmisi link ini, misalkan mengirim pesan SMS ya, menggunakan ini SMS ya. Misalkan di sini ada SMS masuk ke sini, bukan menggunakan tanda panah, tapi tanda yang ini ya, kayak kilat gini. Ini adalah simbol konektor. Simbol konektor ini, kalau misalkan flowchartnya kepanjangan gitu kan, ke bawah nggak cukup, makanya memakai ini ya. Jadi bersambung lah gitu, istilah lainnya bersambung. Ini adalah simbol offline connector, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Kalau misalkan tadi kan dalam satu halaman pakai ini, kalau nggak cukup ya. Misalkan dari sini ke sini gitu kan digambarkan, tapi nggak cukup bola bersambung ke sini pakai ini. Kalau ini halamannya berbeda. Kalau ini satu halaman, ini halamannya berbeda. Misalkan halaman satu nggak cukup, makanya untuk nyambung halaman kedua pakai ini. Lalu processing simbol, ini adalah simbol proses yang menyatakan suatu tindakan proses yang dilakukan oleh komputer. Ini simbol manual yang menyatakan suatu tindakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi biasanya oleh manusia ya, ada juga oleh mesin yang lain, mesin eksternalnya. Kalau ini yang dilakukan oleh komputernya, kalau ini yang bukan dilakukan komputer. Ini adalah simbol decision atau pilihan ya. Jadi menghasilkan dua kemungkinan, jawabannya adalah ya atau tidak. Seperti ini. Decision. Oh iya, maaf, ini di sini tidak ada ya. Mungkin di contoh berikutnya. Simbol predefined process, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Lalu simbol terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Nah, ini adalah simbol terminal. Ya. Ini adalah simbol keying operation. Jadi kalau misalkan ada input lewat keyboard, pakai simbol ini. Ini adalah simbol offline storage, menunjukkan bahwa data simbol ini akan disimpan di suatu media tertentu. Di komputer itu kan ada hard disk, lalu ada flash disk, dan yang lain-lainnya memakai ini ya, simbolnya. Lalu simbol manual input. Ini adalah menginput manual, tapi menggunakan keyboard online. Ya. Ada lagi yang input output simbol, simbol input output. Ini adalah simbol input outputnya. Seperti ini. Lalu yang kedua ada simbol punch card ya. Misalkan di mesin ATM kan itu menggunakan kartu ATM ya. Nah, ini kartu ATM dimasukkan ke mesin ATM. Pakai ini. Ini adalah magnetic tape. Jadi yang berasal dari pita magnetis. Lalu ini ada simbol disk storage. Yang inputnya berasal dari disk atau outputnya disimpan ke hard disk. Tadi kan mana ya? Kalau ini kan tadi hanya menyimpan saja. Kalau ini adalah input outputnya itu dari hard disk.
ke hard disk ya. Ini adalah simbol dokumen. Yang satu lagi simbol dokumen ini kalau misalkan ngeprint, hasilnya ngeprint kayak contohnya di kasir gitu kan, ada print nota ya, notanya atau apanya gitu ya. Nah, nanti munculnya simbolnya yang ini. Lalu simbol display. Ini adalah contoh, maksudnya ini adalah simbol tampilannya seperti apa. Itu ya. Tampilan misalkan ketik F muncul ke layar menggunakan simbol ini. Ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita sediakan algoritmanya dulu. Algoritma langkah-langkah menelepon seseorang kawan melalui telepon umum ya, telepon umum menggunakan koin. Kalau sekarang kan telepon ngapain telepon umum kan, membanyakan handphone. Ini mungkin ini masih zaman dulu ya, telepon umum menggunakan koin. Pertama kita kan mencari telepon umumnya, yang kedua menyiapkan uang koin, yang ketiga menyiapkan nomor teman yang akan ditelepon, yang keempat angkat gagang teleponnya, yang kelima dengarkan suara telepon untuk memastikan keadaan telepon baik, yang keenam masukkan koin ke dalam lubang telepon, yang ketujuh tekan nomor telepon teman yang akan ditelepon, yang kedelapan dengarkan suara di telepon, yang kesembilan ucapkan salam dahulu apabila terdengar suara seseorang, yang kesepuluh bertanya untuk memastikan kita menelepon orang yang benar. Yang ke-11, jika salah, minta maaf atau maaf bilang salah sambung ya. Jika benar, lakukan obrolan percakapan. Selesai. Jadi kalau selesai, ucapkan salam atau sampai jumpa. Jika ingin dilanjutkan, masukkan uang koin lagi agar waktu menelepon bisa lebih lama. Jadi kalau dulu itu, kalau durasinya mau habis, masukkan lagi uang koinnya biar durasinya tetap berjalan terus. Yang ke-14, kembalikan gagang telepon ke tempatnya. Ini adalah algoritmanya ya. Kemarin kan algoritmanya yang disajikan itu persiapan sebelum makan dan bejana. Nah, ini algoritma menelpon seseorang. Nah, algoritma ini bisa kita salin ke flowchart ya. Jadi kita gambarkan ke diagramnya. Jadinya seperti ini. Ya. Star. Ini kan prosesnya ya, simbol proses kan ya ini. Cari telepon umum, menyiapkan uang koin, dan masukkan koin. Cuman kan ini kalau ke bawah kan kepotong ya, nggak cukup. Makanya dikasih simbol bulat ini ya. Kita kembali ke simbol bulat yang tadi. Nah, ini nih. Ini karena masih di halaman yang sama, kita pakai simbol bulat. Kalau halamannya berbeda, kita menggunakan yang ini. Nah, simbol bulat kasih penanda misalkan angka 1. Dari angka 1 ini dilanjutkan ya. Sampai ke decision. Decisionnya itu kan tadi jika salah minta maaf, jika benar lakukan obrolan. Seperti ini simbolnya. Decision itu di sininya ada pertanyaan, bertanya apa nomor yang dituju benar. Jika tidak, minta maaf bilang salah sambung ya. Jika benar, langsung kan berarti kan ke bawah gitu kan, nyambung lagi ke bawah. Ya beda-beda kan ya. Ini bentuknya kayak gini, ini kayak gini. Di sini kan kayak gini. Jadi fungsinya itu beda-beda ya. Nah, ini minta maaf bila salah sambung langsung ke sini. Tapi harusnya ini ke sini tanda panahnya itu balik lagi ke atas. Harusnya ya. Bila salah sambung minta maaf, tekan nomor telepon lagi. Takutnya kan tadi salah tekan nomor ya. Ini maaf, ini salah tanda panahnya, harusnya ke atas ya, ke sini. Jika tidak, minta maaf, lalu tekan nomor telepon yang akan ditelepon. Lalu algoritma ini tadi kan sudah belajar ke flowchart. Setelah flowchart tahapannya apa? Tahapannya yaitu kalau di pelajaran informatika adalah
kelanjutannya yaitu di pemrograman visual. Jadi membuat program yang ada tampilannya, yang ada visualnya. Anak-anak kan sering ya mengoperasikan aplikasi dan game di Android. Tapi sebetulnya membuat aplikasi dan game di Android itu membuatnya tidak langsung membuat program gitu aja, harus dibuat dulu algoritmanya, juga flowchartnya, ya. Setelah flowchartnya nanti dilanjut aja sampai ke pemrograman visual ya, sampai menjadi aplikasi dan game di Android. Jadi itu ya fungsinya ya. Lalu setiap tahapan yang terjadi mempunyai algoritma tersendiri. Misalkan saja ada di aplikasinya itu di game Androidnya itu ada gambar kucing yang sedang berjalan. Nah, kucing yang sedang berjalan itu kan algoritmanya kan berarti berjalan kan, berjalan kaki. Maksudnya ya kucing berjalan gitu kan. Dua kaki depannya seperti apa, melangkahnya seperti itu. Berapa jaraknya, lalu urutan keduanya apa, ketiganya apa, seperti itu. Jadi ada algoritmanya ya. Nah, setelah algoritma dan dibuat, lalu diciptakan ke flowchart ya, ke diagram tadi. Supaya flowchart ini bisa dibaca oleh developer programmer. Developer programmer ini adalah programmer ini yang membuat aplikasi sama Android-nya. Kalau di lapangan, bagian yang membuat algoritma flowchart itu tidak harus orang yang mengerti programmer. Biasanya ada bagian lainnya, desainernya, ya, desain programnya. Nanti kalau sudah jadi flowchart dan yang lain-lainnya, diserahkan ke programmer. Programmer tinggal membuat programnya saja, menggunakan codingnya. Kalau misalkan membuat aplikasi sama game di Android, bisa tidak menggunakan algoritma? Jawabannya ibaratnya ya, jika seseorang pergi berpetualang ke hutan yang tidak dikenal tanpa rencana dan persiapan, apa yang terjadi? Orang tersebut kan jelas ya dimungkinkan besar akan tersesat. Jadi ada orang yang pergi ke hutan, yang hutannya yang tidak dia kenal, lalu dia tidak ada petanya, tidak ada persiapan membawa bekal dan yang lain-lain, kan kemungkinannya kan orang tersebut celaka ya. Lalu kayak misalkan bikin nasi goreng, apakah perlu algoritmanya? Ya perlu, nasi goreng kan algoritmanya, cuman tidak ditulis, tapi sudah disimpan di ingatan orang yang memasak tersebut. Jadi anak-anak kalau misalkan membuat nasi goreng, langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4, apa gitu kan, nggak usah ditulis kan, karena sudah diingat, sudah paham ya. Dan algoritmanya itu sudah ditanam di ingatan anak-anak masing-masing. Seperti itu. Jadi kalau aplikasi tanpa algoritma bisa terjadi error dan bug ya. Bug itu ya semacam ya sama sih error juga gitu. Cuman bug ini bisa jadi celah buat tindakan kejahatan di aplikasi atau di game. Nah, fungsi yang lainnya juga algoritma flowchart ini diperlukan untuk pengembangan aplikasi ke tahap berikutnya. Jadi kan aplikasi itu ada versinya kan, versi 1 titik sekian, versi 2 titik sekian gitu kan. Nah, ini diperlukan ya. Lalu ada daftar aplikasi pemrograman visual sederhana. Jadi anak-anak kalau bikin program tidak perlu jago ya seperti programmer, jago coding, jago bahasanya. Jadi ada yang namanya aplikasi pemrograman visual sederhana. Yang anak-anak hanya membuat urutan langkah-langkahnya, algoritmanya. Nanti aplikasi itu bisa berjalan ya. Pertama, contohnya adalah aplikasi Search. Search ini dulunya bukan website, jadi dia aplikasi desktop dan harus diinstal, tapi sekarang sudah bisa diakses di website.
Ini anak-anak bisa baca aja ya, aplikasinya apa aja. Sekalian kalau bagusnya, Bapak sarankan dikunjungi juga di websitenya. Ada aplikasi Scratch, Tinker, Waterbear, Stencil, Hopscotch. Hopscotch ini dia untuk iPad. Kode with Block dia untuk Android. Ini Bapak tidak melampirkan gambar-gambarnya, tapi Bapak harapkan anak-anak bisa browsing sendiri untuk mencari apa sih aplikasi-aplikasi ini. Yang jelas aplikasi ini difungsikan untuk anak-anak yang ingin membuat aplikasi Android, aplikasi di komputer tanpa belajar coding dulu, tanpa belajar bahasa pemrograman dulu. Seperti itu ya, yang penting mengerti tentang algoritmanya dan flowchart-nya. Oke, yang berikutnya adalah tugas ya. Tugas ini yang pertama ada 5 soal. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang flowchart? Anak-anak silakan jelaskan apa itu yang dimaksud tentang flowchart-nya dengan bahasa masing-masing saja ya. Tidak usah googling. Lalu gambarlah 5 simbol flowchart. Tadi kan sudah dikenal ya simbol flowchart-nya. Ini kan simbol-simbol. Nah, ini. Maaf yang dari sini simbol-simbol flowchart ini. Gambar 5 simbol flowchart juga ada penjelasannya. Lalu buat algoritma tentang membuat nasi goreng. Langkahnya apa aja kan membuat algoritmanya ya tentang nasi goreng. Yang keempat, melanjutkan soal 3. Setelah membuat algoritma, dibuatlah flowchart-nya. Ya. Yang kelima, setelah mempelajari ini, apa sih yang didapat? Manfaatnya itu apa yang didapat untuk belajar algoritma dan flowchart? Oke, cukup jelas ya tugasnya. Untuk deadline-nya atau tanggal pengumpulannya nanti Bapak umumkan di kelas saja. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp aja ke nomor Bapak. Kalau untuk lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.